Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan memberikan kelegaan bagi yang menderita. Tuhan pun menolong kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri, mari bersama kita menghadap Tuhan dan pujian Dia, pemurah dan benar. Kidung Jemaat 15 bait pertama dan ketiga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu saat ini akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah. Mulai dari awal hingga akhir, biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah ini. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Dalam nama Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 150, bait pertama, kedua, dan keenam. Pembacaan Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6 kita bacakan secara berbalasan.
pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, kami sujud merendahkan diri menghadap hadirat-Mu yang kudus. Tiba waktunya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apalah kami tanpa kuasa Roh Kudus, kami tidak ada artinya untuk memahami firman-Mu. Karenanya dengan segala kerendahan hati, kami memohon, berilah kami kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Engkau memberi kami hikmat pengertian, agar firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi iman kami, untuk kami pegang dan lakukan dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6 yang menyatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani,
tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Apa arti kata Kristen? Kristen artinya pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias, bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu arti Kristen. Namun pada awal bertumbuhnya pengikut Kristus, kata Kristen ini merupakan sebuah hinaan. Kata Kristen itu sebuah ejekan. Konotasinya oleh orang-orang Yahudi, Kristen diartikan sebagai orang yang mengikut aliran sesat. Sehingga mereka, orang-orang Kristen ini pantas untuk ditangkap, pantas untuk dianiaya, bahkan dipenjara, dan bahkan dibunuh. Kita ingat Stefanus, seorang Kristen yang dirajam sampai mati karena imannya. Itu konotasi di dalam pemikiran orang Yahudi tentang Kristen di awal-awal bertumbuhnya Kristen di masa Perjanjian Baru. Lalu oleh orang-orang Romawi, konotasi Kristen itu adalah orang-orang pemberontak, pengkhianat. Orang Romawi, pemerintah Romawi menetapkan bahwa semua orang di wilayah jajahan Romawi harus menyembah kaisar sebagai dewa. Tetapi orang Kristen yang juga sebagian penduduk Romawi tidak mau menyembah kaisar, patungnya yang diletakkan di mana-mana, disembah sebagai dewa. Orang Kristen hanya menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai kurios. Itulah sebabnya dari awal abad pertama sampai di abad keempat, orang-orang Kristen selalu mengalami penderitaan. Hanya karena iman kepada Kristus, seorang Kristen dapat ditangkap, dianiaya, dipenjara, bahkan dibunuh dengan cara yang tidak masuk akal. Misalnya dijadikan umpan sebagai makanan binatang buas, tapi itu dilakukan di stadion. Orang kemudian menonton menjadi sebuah hiburan. Kadang-kadang dijadikan gladiator, dijadikan hiburan untuk ditonton, berkelahi sampai mati. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah penderitaan badani, penderitaan fisik yang dialami hanya oleh karena menjadi Kristen. Di awal-awal abad pertama, di masa Perjanjian Baru, pada saat Rasul Petrus ini melayani
menginjili hal-hal tersebut memang terjadi, memang dialami oleh orang Kristen. Penderitaan menjadi bagian dari kehidupan iman seorang Kristen. Dan hal ini juga memang telah diingatkan atau diajarkan Yesus. Ketika ia masih hidup di dalam dunia, ia mengajarkan kepada murid-muridnya, dan itu dicatat oleh penulis Injil Matius misalnya. Dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, artinya setiap orang yang mau menjadi pengikut Kristus, setiap orang yang mau menjadi Kristen, pertama, ia harus menyangkal dirinya, kedua, memikul salibnya, dan ketiga, mengikut aku. Menyangkal diri berarti tidak boleh menyombongkan diri. Kalau bukan aku, bukan. Yang benar, kalau bukan Tuhan. Memikul salib berarti menderita. Menderita untuk Kristus. Dan mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti melakukan apa yang diajarkan dan apa yang diteladankan Tuhan Yesus. Ini pengajaran Kristus, salah satunya adalah memikul salib. Salib itu adalah penderitaan. Dan itu yang Yesus juga alami. Ia memikul salib sampai di tujuannya, sampai ia dikorbankan, mengorbankan diri untuk korban penebusan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga bagi seorang Kristen menderita karena iman kepada Yesus Kristus sudah merupakan bagian dari kehidupan imannya. Tidak ada iman kepada Kristus yang tidak mengalami ujian, dan yang namanya ujian itu akan membawa konsekuensi penderitaan bagi seseorang. Ujian bagi iman kepada Kristus itu harus dijalani dengan setia. Tidak hanya ujian yang dialami yang mengakibatkan penderitaan, tetapi ujian yang dialami pengikut Kristus dapat juga dialami dengan keadaan menyenangkan. Dan itu disebut godaan. Digoda dengan hal-hal yang menyenangkan dengan maksud yang sama, untuk meninggalkan iman kepada Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang dialami oleh orang-orang yang dilayani Rasul Petrus, yang menjadi alamat dari suratnya ini. Mereka tidak lagi mau tergoda dengan kehidupan duniawi mereka yang lalu, kehidupan duniawi yang lalu, tetapi mereka mau berpegang kepada iman di dalam Kristus, walaupun konsekuensi iman mereka harus menderita, tetapi syukur bahwa mereka mempersenjatai diri mereka dengan iman ini, yaitu ketika mereka melihat, memandang Yesus. Yesus yang mereka teladani pun menderita. Dan itu juga yang memberikan kekuatan bagi mereka. Penderitaan yang mereka alami tidak pernah sebanding dengan penderitaan Kristus. Penderitaan yang mereka alami tidak akan pernah juga sepadan dengan keselamatan yang mereka terima di dalam Kristus. Hidup sukacita, hidup selamat, hidup kekal yang dianugerahkan Kristus kepada mereka tidak akan pernah sebanding dengan penderitaan fisik sekalipun yang mereka hadapi di dalam kehidupan sehari-hari di dalam iman kepadanya. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus, Rasul Petrus
mengingatkan kepada mereka supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah di ayat 2. Waktu yang sisa. Ya. Petrus mengingatkan supaya waktu yang sisa hidup mereka, jangan lagi mereka persembahkan, pergunakan untuk keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Berapa waktu yang sisa di dalam hidup kita? Semua kehidupan kita yang akan kita jalani ini sisa. Anak bayi lahir baru umur sebulan, ya. Kalau umurnya 70, ya sisa usianya 69 tahun, 11 bulan lagi sisanya. Kalau kita sudah umur 60, kalau umur kita 70, ya sisa 10 tahun. Semua hidup kita ke depan sisa. Karena pasti kita akan mati. Pasti bahwa Tuhan akan datang menjemput kita. Bagi seorang beriman, kematian itu merupakan pemberian Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan datang untuk membawa kita. Tuhan Yesus sendiri katakan, aku akan datang menjemput kamu, membawa ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dengan pemahaman ini, sisa waktu yang ada, Rasul Petrus mengajarkan untuk kita mengingat, mempersenjatai diri. Iman kita akan diuji oleh keadaan, tetapi tetaplah setia di dalam iman kepada Kristus. Tetaplah menjadi pengikut Kristus, meneladani apa yang diajarkan dan dilakukan Tuhan Yesus. Di masa pandemi ini juga merupakan bagian yang harus kita hadapi, bagian di dalam ujian iman kita. Banyak orang yang menderita oleh karena pandemi ini. Tetapi apakah kita tetap setia menjalani kehidupan ini dengan tetap beriman? Iman kita harus diwujudkan, dinyatakan dengan kasih. Karena kasih itulah yang menjadi cara hidup kita, cara hidup orang beriman. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Pikirkan apa yang terbaik dan lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Harus tahu mengasihi diri. Di masa pandemi ini kita harus mengasihi diri dengan menjaga, merawat kesehatan. Ya. Dengan juga melakukan protokol kesehatan. Sehingga kita mengasihi diri juga orang lain. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk siap menderita karena Kristus sudah menderita. Kita mengikut Yesus, kita meneladani penderitaan Kristus. Dan apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami, penderitaan apapun itu, tidak akan pernah sebanding dengan keselamatan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Marilah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ujian iman apapun yang harus kita hadapi, tetaplah setia. Seperti Kristus setia memikul salib, dia jatuh bangun memikul salib, tetapi ia setia sampai Golgota, ia setia sampai pengorbanannya, karena justru pengorbanannya di kayu salib itulah tujuan keselamatan untuk menebus umat manusia dari dosa-dosanya. Kristus sudah sampai di tujuannya. Dan kita pun di dalam menjalani sisa kehidupan kita, berapapun usia yang Tuhan anugerahkan, kita tetap syukuri. Tetapi menjalaninya, kita jalani dengan tetap siap menderita, tetap percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di ujung jalan, seperti cerita dua orang murid Yesus dalam perjalanan di Emmaus. Mereka berjalan
Mereka tidak menyadari dalam perjalanan itu sebenarnya Tuhan Yesus hadir, berada bersama-sama mereka. Mereka tetap setia sampai di ujung jalan. Tuhan singkapkan siapa yang menyertai mereka. Mereka melihat, oh ternyata Yesus yang menyertai mereka sampai di ujung jalan. Dan itu membawa sukacita bagi mereka. Pun di dalam kehidupan kita jalani dengan iman. Kita jalani dengan iman. Di ujung perjalanan hidup kita ada Kristus yang menantikan kita. Kristus akan menyingkapkan dirinya. Muka dengan muka kita akan berjumpa dengan juru selamat kita. Setialah menjalani kehidupan di dalam iman, walaupun penderitaan konsekuensinya, tetapi ada keselamatan yang menantikan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan sebagai respon atas firman Tuhan, mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita naikkan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menaikkan syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk tetap setia dalam pergumulan-pergumulan kami, walaupun kami harus menghadapi pergumulan yang berat. Tuhan, kuatkan kami untuk kami siap menderita bagi Kristus, karena Kristus juga sudah menderita bagi kami untuk menebus kami, menyelamatkan kami dari kuasa maut. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Ya Bapa, kami mohon ampun apabila seringkali kami tidak taat, apabila seringkali kami bahkan meninggalkan Tuhan oleh karena tidak siap, tidak sanggup untuk memikul salib. Kami mohon kuasa Roh Kudus
menyertai kami, sehingga kami senantiasa diingatkan baik oleh firman Tuhan, baik oleh orang-orang di sekitar kami, agar kami kembali ke dalam iman kepada Kristus. Karena penderitaan apapun di dalam dunia ini tidak akan pernah sebanding dengan keselamatan yang Tuhan siapkan bagi kami. Allah Bapa di dalam surga, di tengah-tengah pergumulan kami, bahkan penderitaan kehidupan yang kami alami sebagai pengikut Kristus, kami mohon Tuhan berkati pergumulan-pergumulan kami selaku bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil, serta menteri-menteri kabinet di dalam memimpin bangsa dan negara ini melewati masa-masa pandemi COVID-19. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan bagi mereka agar dapat menuntun bangsa ini melewati pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, berkati kiranya di dalam persekutuan pelayanan kesaksiannya. Kami berdoa untuk GPIB, Jemaat Nazaret, Tuhan memberkati persekutuan pelayanan serta kesaksian jemaat ini. Warga gereja di dalam pergumulan-pergumulan mereka, bahkan penderitaan yang mereka alami oleh karena berbagai keadaan, situasi yang mereka hadapi. Ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus menaungi mereka, menguatkan mereka, menuntun mereka untuk tetap setia berjalan di jalan Tuhan, jalan keselamatan. Mereka yang terpapar oleh karena pandemi COVID-19, mereka yang sakit, kami mohon Tuhan memberkati proses penyembuhan mereka lewat pengobatan, lewat perawatan mereka. Mereka yang telah lanjut usia, di dalam kelemahan tubuh mereka, Engkau memberkati dengan kekuatan daripadamu. Ya Tuhan, khususnya kami berdoa untuk saudara-saudara kami, bagi Ibu Lumempo Sumlang, Ibu Poyo, Bapak Willy Nayawan, Ibu Lis Juaria, Bapak Martin Sumampau, Bapak JJ Pratastik, Ibu Ismiati Aritonang, Ibu Tin Nugroho, Ibu Titin Nugroho. Kami doakan Mirel, Elwama, Diaken Linces Sirait, Ibu Susi Purimahua. Kami doakan Bapak Yos Manuhutu, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Rega. Kami doakan Andreas Sirait, Bapak Fani Harjono, Diaken Vivaldi, Watimena, Penatua Eti, Said Suyut. Kami doakan Bapak Pang, Josias Welem, Ibu Alis Imran. Berkati pergumulan kesembuhan mereka. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang terpapar, terdampak secara ekonomi karena pandemi COVID-19, oleh karena kehilangan pekerjaan, tidak mendapat penghasilan. Tuhan, buka berkat-berkat bagi mereka. Tuhan, berkati mereka dengan memakai siapapun yang Tuhan kehendaki menjadi saluran berkat bagi mereka. Ya Bapa Surgawi, berkati anak-anak di dalam pergumulan sekolah mereka. Tuhan, menolong mereka di dalam mencari sekolah. Tuhan, memberkati mereka dengan kepandaian, kecerdasan, agar mereka dapat menyerap pengetahuan yang diberikan di bangku sekolah. Kami berdoa untuk para pemuda Tuhan, teruna Tuhan, memberkati masa muda mereka, agar senantiasa mereka dikuatkan dengan penuh sukacita. Mereka setia membangun kehidupan di dalam iman, takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Ya Bapa di dalam surga, berkati para ibu bapa, suami istri di dalam pergumulan mereka, bahkan penderitaan mereka alami dalam kehidupan keluarga. Tuhan, berikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan bagi para orang tua di dalam mereka merawat kehidupan keluarga agar shalom, damai sejahtera senantiasa terpelihara. Tuhan, kami menyerahkan
Mereka yang telah lanjut usia, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, memberikan kekuatan bagi mereka. Ada banyak hal yang membatasi gerak-gerik mereka, membatasi kegiatan mereka, baik di sosial, juga dalam kehidupan peribadahan. Oleh karena faktor usia, Tuhan, Engkau jualah yang menjadi penghibur dan kekuatan bagi mereka, menurut cara dan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami menyerahkan gereja kami, GPIB Nazaret, di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati para presbiter, Tuhan memberkati unit-unit misioner yang ada, Tuhan memberkati karyawan gereja, agar di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi yang terbatas karena pandemi COVID-19 tetap boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk upaya-upaya bagi renovasi gereja dalam hal toilet. Tuhan juga memberkati segala sesuatu yang telah dipersiapkan. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, pergumulan kami selaku masing-masing keluarga, masing-masing pribadi, kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh Kudus menolong kami, menguatkan kami, serta membukakan jalan keluar bagi pergumulan-pergumulan kami. Kami berserah kepada-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita. Sebab firman Tuhan berkata dalam Mazmur 96 ayat 7 sampai dengan 9. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berikhlaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kidung Jemaat 292, bait pertama dan ketiga. Kecapi
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya. Engkau curahkan bagi kami. Kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu kepada kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah di dalam kehidupanmu, jalanilah kehidupanmu dengan tetap setia. Siap sedialah menderita bagi Kristus. Penderitaan apapun yang kita hadapi tidak akan pernah sebanding dengan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Sebelum kita menerima berkat, kita angkat pujian menyanyikan lagu Ikutlah Tuhan dalam Terang. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa Roh Kudus, memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.